Selamat berjumpa kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa. Baik, kelas manajemen proyek. Di pertemuan kali ini, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Baik, kelas, kita lanjutkan materi kita ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas ya. Saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan manajer proyek. Seperti apa kepemimpinan manajer proyek tersebut? Oke, kita langsung saja ke materinya. Baik, kelas. Kepemimpinan manajer proyek. Dalam pertemuan kali ini kita akan melihat seperti apa sebenarnya kepemimpinan itu dan bagaimana sebenarnya memimpin sebuah proyek agar proyek tersebut bisa diselesaikan ataupun bisa dijalankan dengan baik dan menghasilkan sebuah proyek yang berkualitas dan diselesaikan dengan proses yang sangat baik. Oke, dalam kepemimpinan manajer proyek kita akan melihat nanti seperti apa mengelola dan memimpin proyek. Kemudian bagaimana mengelola stakeholder, lalu bagaimana membangun jaringan sosial dan apa-apa saja kriteria manajer proyek yang kita katakan efektif. Oke, kelas, ini saya tampilkan ilustrasi ya. Teman-teman silakan melihat ilustrasi ya. Di sini ada dua gambar, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Saya tidak perlu menjelaskan, saya hanya menunjukkan saja ilustrasinya ya. Nanti akan berhubungan dengan materi yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, baik ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita melihat ya, managing versus leading a project itu seperti apa sebenarnya ya. Mengelola dengan mengelola versi memimpin sebuah proyek. Kalau mengelola proyek ya, maka tugas utamanya adalah memastikan semua sumber daya yang ada terkelola dengan sangat baik ya, baik dari sisi waktu, orang atau sumber daya maupun biaya. Nah, sedangkan memimpin proyek, tugas utamanya adalah dapat memberikan pengaruh ya, memberikan pengaruh sehingga ketika terjadi perubahan, maka pengaruh yang diberikan tadi itu mampu mengarahkan timnya ya untuk mengelola ataupun menghadapi perubahan yang terjadi, serta mampu memotivasi dan memberikan inovasi, memberikan pemikiran inovatif kepada para timnya. Nah, ini yang tentu yang membedakan antara mengelola dan memimpin proyek. Jadi memimpin ini lebih kepada memberikan pengaruh sehingga hasil akhirnya nanti itu akan ditentukan oleh SDA ya, SDM yang terlibat dalam proyek tersebut tanpa kita mengintervensi sebagai pemimpin proyek, tanpa banyak mengintervensi seluruh sumber dayanya, namun mereka mampu menghadapi perubahan, bahkan mampu berinovasi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Sedangkan mengelola proyek ya, ini kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan ya bagaimana kondisi waktu, SDM-nya dan biaya. Yang penting hasilnya ya, hasilnya adalah tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian sebuah proyek itu terkelola ya dengan baik, baik itu dari sisi waktu, orang dan biayanya. Nah, kalau mengelola proyek kita lihat lebih rinci lagi ya, perbedaannya sedikit. Mengelola proyek itu adalah mengatasi kompleksitas, merumuskan rencana dan sasaran, memantau hasil, mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan, mempercepat kegiatan, mengatasi masalah teknis, kemudian sebagai penengah permasalahan. Sedangkan memimpin ini adalah mengatasi perubahan. Ya, mengatasi perubahan, mengenali kebutuhan untuk perubahan agar proyek tetap berjalan. Ya. Memulai perubahan, lalu memberikan arahan dan motivasi. Ya, ini penting ya bagi jalan proyek agar proyek itu berjalan lebih maksimal. Maka memberikan arahan dan motivasi ini merupakan langkah yang sangat baik.
Kemudian berinovasi dan beradaptasi ya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ditugaskan. Nah ini ya. Jadi kemampuan sumber daya A, B, C, D, E itu diintegrasikan agar saling mengisi sehingga proyek tersebut dapat berjalan meskipun ada perubahan-perubahan di dalamnya. Nah, mengelola stakeholder proyek. Nah, pemangku kepentingan adalah orang dan organisasi yang terlibat aktif dalam proyek atau yang kepentingannya mungkin terpengaruh secara positif atau negatif oleh proyek. Ya. Luasnya kerumitan dan kompleksitas hubungan pemangku kepentingan membedakan manajemen proyek dan manajemen reguler. Nah, ya, agar efektif, bagaimana mengelola stakeholder tersebut, maka seorang manajer proyek harus memahami dulu bagaimana pemangku kepentingan dapat mempengaruhi proyek dan mengembangkan metode untuk mengelola ketergantungan. Kira-kira seperti ini ya diagramnya, manajer proyek, bagaimana membangun jaringan ya, untuk stakeholder. Nah, sedangkan untuk memetakan ketergantungan, langkah pertamanya adalah membangun jaringan sosial dengan mengidentifikasi dengan siapa saja kesuksesan proyek ini bergantung. Lalu manajer proyek dan asisten utamanya perlu mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, kerjasama dengan siapa yang akan kita butuhkan untuk proyek tersebut. Ya. Lalu kesepakatan atau persetujuan siapa yang akan kita butuhkan agar proyek itu bisa berjalan. Siapa pihak luar yang menghalangi jalannya sebuah proyek ini atau menghalangi proses penyelesaian proyek tersebut. Nah, ini harus dipetakan ya, petakan agar ketergantungan ini bisa diantisipasi ya, agar proyek tetap bisa berjalan dengan maksimal. Nah, setelah mengidentifikasi siapa yang akan diandalkan, maka kita siap untuk melangkah ke depan dan melihat proyek dari perspektif mereka, yaitu yang pertama, perbedaan apa yang ada antara saya dan orang-orang yang saya andalkan. Ya, jadi kita sebagai manajer proyek harus tahu apa perbedaannya kita dengan orang-orang yang kita andalkan tadi, dari sisi tujuannya, nilai, tekanan, gaya kerjanya, bahkan risiko yang akan mungkin muncul. Kita harus bisa mengidentifikasi perbedaan antara kita dengan orang-orang yang kita andalkan tadi. Lalu bagaimana orang-orang yang berbeda ini bisa melihat proyek ya sebagai pendukung, apakah acuh tak acuh atau bahkan antagonis. Nah ini ya perlu diperhatikan bagaimana status hubungan saya saat ini dengan orang-orang yang saya andalkan ini. Ya, dengan orang-orang yang saya andalkan tadi, bagaimana hubungan kita. Sumber pengaruhnya apakah yang saya miliki relatif terhadap orang-orang yang saya andalkan. Nah, ini perlu kita identifikasi ya agar kita bisa melangkah ke depan ya dalam rangka menyelesaikan proyek tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, setelah menentukan siapa pemain kunci ya atau orang yang kita andalkan, maka perlu adanya memulai kontak dan membangun hubungan dengan pemain kunci tersebut. Jadi kalau dalam sebuah proyek, misalnya kita telah mengandalkan ada satu orang atau dua orang, maka kita perlu membangun hubungan ya dengan orang-orang tersebut yang menjadi kunci dalam penyelesaian sebuah proyek tersebut. Nah, kemudian membangun hub ini membutuhkan gaya ya, membangun hubungan ini atau hub ya, membangun hub tersebut membutuhkan gaya manajemen yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar kantor. Nah, ya. Untuk selalu berkomunikasi dengan semua stakeholder. Jadi membangun hub atau hubungan tadi ya perlu berkomunikasi banyak ya dengan stakeholder di luar kantor. Ya. Agar kita temukan seperti apa kemudian perspektif mereka terhadap proyek yang kita ajukan. Nah, penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan proyek itu ya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sebuah proyek mendapat dukungan. Dukungan dari siapa? Dukungan dari manajemen puncak. Ya, jadi si manajer proyek itu juga harus bergantung juga kepada manajemen puncak karena manajemen puncak ini atau sebagai top manager ini mempengaruhi terhadap ya keputusan-keputusan yang akan diambil ya manakala kegiatan dalam proyek tersebut membutuhkan support
yang kemudian melibatkan pihak lain atau organisasi-organisasi lain ya, yang kemudian penting kaitannya dengan jalannya proyek kita tersebut. Misalnya ya, bagaimana kemudian hubungan dengan pemerintah yang kemudian yang harusnya memberikan perizinan. Tentu manajemen puncak ini akan sangat penting kaitannya untuk memberikan pengaruh kepada pihak-pihak terkait ya, sebutkan tadi pemerintah, untuk memberikan dukungan dalam rangka pengerjaan proyek yang diajukan tersebut. Jadi ini kerjanya si manajer proyek ya, bagaimana dia memberikan masukan atau memberikan pandangan kepada manajemen puncak atau menjalin hubungan yang baik agar manajemen puncak ini ya, juga mampu memberikan support khususnya untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak ketiga ya di luar proyek yang sedang dikerjakan. Namun pihak-pihak tersebut sangat dibutuhkan memberikan support ya, baik dari sisi perizinan, kemudian dukungan pembiayaan ataupun dukungan-dukungan lain. Jadi manajemen puncak ini disebut juga sebagai sponsor. Sponsor. Nah, oleh karena dia ada sponsor, maka manajer proyek itu harus menumbuhkan ikatan yang baik ya, yang kuat dengan sponsor tadi. Kenapa? Karena sponsor itu tentu akan memperjuangkan persetujuan dalam hal contoh misalnya pendanaan proyek. Dan tidak hanya itu ya, manajemen puncak ini juga akan menjadi backup ya. Akan menjadi backup di mana manakala bahwa proyek tersebut mendapat gangguan yang berlebihan dari pihak-pihak lain di luar proyek. Nah, manajer proyek juga harus selalu menjaga agar orang-orang tersebut mengetahui adanya masalah yang dapat menyebabkan rasa malu atau kecewa. Misalnya, jika biaya mulai melampaui anggaran, misalnya ya, sudah melebihi anggaran, atau kesalahan teknis mengancam untuk menunda penyelesaian proyek misalnya, maka para manajer ya harus memastikan bahwa sponsor atau manajemen puncak tadi adalah orang yang pertama tahu ya, agar si manajemen puncak tadi mampu memberikan masukan atau support ya, bagaimana kemudian adanya perubahan-perubahan itu bisa diatasi tanpa mempengaruhi jalannya sebuah proyek. Nah, yang berikutnya adalah leading by example ya. Gaya manajemen interaktif yang sangat terlihat tidak hanya penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerjasama, namun juga memungkinkan manajer proyek untuk menggunakan alat kepemimpinan mereka yang paling kuat, yaitu perilaku mereka sendiri. Nah, seringkali memang ketika menghadapi ketidakpastian, orang melihat kepada orang lain sebagai tolak ukur ya, bagaimana menanggapi dan menunjukkan kecenderungan untuk meniru perilaku. Perilaku manajer proyek melambangkan bagaimana orang lain harus mengerjakan proyek tersebut. Maka sebagai manajer proyek, tentu kita harus sangat hati-hati ya, karena orang lain terutama dalam tim kita akan lebih cenderung meniru apa yang sudah dikerjakan oleh si manajer proyek. Nah, ini ada 6 aspek leading by example ya. Yang pertama ada standard performance, problem solving, priority, cooperation, urgency, dan etik. Jadi teman-teman silakan cari sumbernya yang membahas tentang 6 aspek dari leading by example ini. Nah, seperti apa kriteria manajer proyek efektif? Yang pertama kriterianya adalah inovasi dalam menjaga stabilitas. Si manajer proyek menetapkan gambaran dan terlibat langsung di lapangan ya, tidak hanya perintah di luar lapangan, namun dia terlibat langsung. Kemudian mendorong individu tetapi juga menekan tim. Jadi secara individu si manajer proyek mendorong ya, apabila ada individu-individu yang kurang maksimal dalam pekerjaannya. Namun di saat mendorong individu tetapi juga menekan tim ya, bagaimana tim tersebut bisa berintegrasi ya, mengintegrasikan kinerjanya untuk mendorong proyek tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kriteria manajer proyek yang efektif lain apa? Yaitu campur tangan atau tidak. Ya, jadi ada hal-hal yang harus dicampur tangan, ada yang tidak perlu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah
Manajer proyek itu harus fleksibel tapi ketat. Ya. Fleksibel artinya memberikan ruang kepada SDM-nya untuk bereksplor mengerjakan proyek sesuai dengan yang sudah disusun perencanaannya. Namun ya tetap ketat dalam arti kata mengikuti standar ya standar ataupun kualitas bahkan dari sisi waktu dan pembiayaan yang sudah ditentukan di awal. Ya. Jadi tidak lepas meskipun fleksibel, namun tetap mengacu pada program yang sudah disusun sebelumnya. Yang berikutnya, manajer proyek itu kriterianya yang efektif itu adalah bagaimana dia memiliki loyalitas tim ya, dan loyalitas organisasi. Selain kriteria-kriteria tersebut, terdapat kriteria lain ya yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek yang diantaranya adalah pemikir sistem. Ya. Jadi dia mampu memikirkan bahkan bagaimana sistem yang benar, yang baik dan efektif, efisien untuk mengerjakan sebuah proyek. Tidak kaku ya. Memiliki integritas pribadi, proaktif, ya, tidak hanya perintah saja di luar lapangan, ya. Toleransi yang tinggi terhadap stres, praktik bisnis umum, manajemen waktu yang efektif, politikus mahir, ya, kemudian optimis. Baik, kelas. Dari materi tersebut, saya berharap bahwa teman-teman juga memahami apa yang disampaikan di depan. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, maka saya akan berikan penugasan ya untuk kelas kerjakan. Kemudian yang tidak jelas silakan dibaca ulang di materinya dan referensi yang kemudian saya tampilkan di awal sekali yaitu mengenai buku tentang manajer proyek. Untuk itu ya tugas ini silakan dikerjakan ya, dikumpulkan kembali pada aktivitas tugas yang akan saya berikan pada saat pertemuan kali ini. Baik kelas, untuk referensi saya harap untuk tidak kaku ya, kaku hanya membaca apa yang saya sampaikan ini, namun juga melihat referensi-referensi lain ya, baik dari buku maupun dari sumber-sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik kelas, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas yang sudah saya berikan agar dikerjakan tepat waktu dan dikumpulkan kembali. Tugas itu tugas tersebut ya saya buat untuk memastikan kelas mengikuti seluruh materi yang saya sampaikan ya pada video kali ini. Dan untuk lebih memahami ya tentang bagaimana kepemimpinan sebuah manajer proyek tentunya. Oke kelas, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.